Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang sangat saya hormati Profesor Dr. Purwo Santoso selaku Rektor UNU. Di sini ada pernah mas-mas saya, ada Profesor Yani, ada Mas Aris, ada teman-teman, ada Mas Mustafid, semua yang saya hormati. Saya mohon maaf atas keterlambatan karena saya masih sekolah tadi, masih mengikuti sekolah. Jamnya harus tadi jam 9. Mengenai ilmu manfaat itu kita mengikuti ya tradisi ulama-ulama dulu. Itu kalau pakai standar dengar makna indikator atau indikasi, itu adalah dimulai dari kita legowo dengan faham-faham atau dengan satu harapan. Saya punya sekian contoh bahwa agama ini liman kana yarjuwaha wal yaumal akhir. Agama ini bagi yang selalu berpengharapan. Jadi misalnya ada orang fasik atau sedang salah atau sedang goblok, sedang tidak pinter, itu kita harus membahasakan sedang itu ya mutalabbis bitil kalfilah atau mutalabbis bitil kalhalah. Ini penting sebagai mukaddimah karena awal kerusakan agama ini dimulai dari gerakan-gerakan yang mudah mengkafirkan kelompok lain, sehingga ini memutus harapan. Jadi saya mohon kepada Bapak Profesor, Bapak semualah yang terlibat dalam pendidikan itu, terutama ini menyemaikan harapan. Orang yang sekarang sedang jatuh bisa saja suatu saat bangkit, yang sedang fasik bisa saja suatu saat soleh, sehingga agama ini diperuntukkan liman kana yarjuwaha wal yaumal akhir, bagi yang selalu berpengharapan. Sehingga agama ini tidak boleh main vonis mengkafirkan orang lain, terus kemudian menganggap kelompok lain tidak termasuk Islam, itu tidak boleh. Sebab itu ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah yang diimplementasikan akidah NU di Indonesia, atau kalau dalam bahasa PBNU itu sudah Ahlussunnah masih ditambahi An-Nahdiyah. Itu dimulai dari apa sih? Itu dimulai apa? Yang tidak mudah mengkafirkan orang lain. Karena sekali gerakan ini itu tumbuh dan kita masuk ke situ, maka orang Islam itu otomatis berkurang, karena yang hakikatnya masih Muslim kita anggap kafir. Yang hakikatnya suatu saat tobat kita vonis atau kita statuskan, kita stigmasi sebagai orang yang jelek, sehingga nggak ada harapan lain lagi untuk baik. Sebab itu pengajian ini atau ngaji ini saya mulai dari ciri khas mazhab Ahlussunnah wal Jamaah tentang ilmu manfaat. Ilmu manfaat itu ilmu yang orang itu selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Liman kana yarjuwaha wal yaumal akhir. Saya beri beberapa contoh masail fikih. Ada orang misalnya mati bunuh diri atau mati karena minum oplosan. Itu di Syarhun Nawawi, syarah hadis Nawawi ketika mensyarah Sahih Muslim. Gimana hukumnya orang yang mati karena oplosan atau karena bunuh diri? Sebagian ulama mengatakan jangan datangi jenazahnya, sebagai hukuman biar nggak ada lagi yang mati bunuh diri. Ada ulama yang berpendapat tetap kiai itu datang, karena bunuh diri itu sudah salah, dan kalau kiai tidak datang maka ditakutkan ada kefiah baru dalam mengelola jenazah, dan itu lebih bahaya. Misalnya ada orang mati oplosan karena orang-orang soleh tidak datang, kemudian komunitas mereka bikin satu tradisi baru dalam memakamkan jenazah, misalnya didusi be'ara, terus mayitnya hidup nongetan, atau dimakamkan begitu saja. Sebab itu pertanyaannya, lalu gimana? Ya al-maisur lais itu bil ma'zur, kita harus datang, setidaknya kita tetap mendatangi syariat Islam yang dalam mengelola jenazah dimakamkan secara benar, dimandikan secara benar, disolatkan secara apa? Nah artinya begini,
Kita datang ini sebetulnya bukan bentuk penghormatan ke orang fasik, tapi bentuk mengawal syariat Islam supaya tetap berjalan meskipun sedang menolak orang apa? Fasik. Jadi ini penting sekali saya utarakan supaya legowo kita sebagai pemandu ilmu atau pemandu mazhab Ahlussunnah wal Jamaah itu bukan urusan seneng dan tidak seneng, tapi kita ngawal syariat Islam ini kita. Caranya apa? Ya tadi selalu berpengharapan di mana narjuwa wal jamaah.